Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes N. Saragi. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, terberkati, dan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang menolong kami, supaya kami lebih memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki, yang akan kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini yang menyapa kita diambil dari Mazmur 32 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali, les, dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah tulisan yang mengatakan demikian. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kebahagiaan orang yang merasa dimengerti, diterima, dan disayangi. Tidak ada kebahagiaan yang lebih mendalam daripada kebahagiaan orang yang diampuni dan dosanya tidak diperhitungkan lagi. Kebahagiaan yang serupa juga kita temukan dalam Mazmur 32 ini. Pemazmur yang sebelumnya adalah seorang pendosa, seorang berjiwa penipu, tidak tulus dan suka berkata bohong, mendapat belas kasihan dari Tuhan. Allah telah mendengarkan seruan kesesakannya karena dosa dan memberi pengampunan kepadanya. Jemaat Tuhan, apakah kita percaya kalau masalah terbesar yang dihadapi manusia sebenarnya bukanlah ketika ia jatuh miskin, atau ketika dia kehilangan jabatan, atau ketika ia kehilangan orang terdekat? Bukan. Masalah terbesar yang dialami manusia adalah ketika ia berdosa. Dan saat berdosa, ia tidak memiliki kemauan atau kesadaran akan dosa-dosanya. Ini menjadi masalah besar. Kenapa? Karena pada akhirnya orang-orang yang tidak sadar akan dosa-dosanya akan kehilangan jalan pengampunan, dan kematian kekal akan menjadi bagiannya. Nah, Daud telah mengalami ini dalam perjalanan imannya. Dalam Mazmur 32 ini, Daud menceritakan kesesakan batinnya karena dosa. Disebutkan apa? Tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya panas matahari. Jadi kalimat ini seolah-olah ingin menceritakan bahwa keberdosaan itu membuat orang-orang menjadi tidak berdaya di hadapan Tuhan. Keberdosaan itu membuat orang-orang tidak bersyukur ya. Sebab hidupnya penuh dengan keluhan katanya. Keberdosaan itu membuat orang-orang kehilangan kekuatannya. Jemaat Tuhan, bukankah ini merupakan gambaran siksaan batin yang hebat? Keberdosaan membuat manusia menjadi tidak bahagia.
Sebab ada istilah yang mengatakan bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Dan kita harus jujur ya, bahwa kita juga sering ternyata melakukan dosa dan kejahatan. Kita juga sering terjebak dalam rasa bersalah dan sering juga terjebak dalam lumpur dosa. Dan kalau sudah begini, ya kita tidak menjadi bahagia lagi. Kita akan tertekan, kita akan tersiksa oleh batin kita sendiri. Nah, berita sukacita pada minggu ini yang disaksikan Daud dalam Mazmur 32 adalah apa? Mari kita lihat bersama-sama. Daud menyaksikan Allah yang mengampuni. Ini berita sukacitanya. Allah yang mengampuni. Daud kembali memperkenalkan kepada kita semua Allah yang mengampuni. Maka jangan tutupi dan jangan sembunyikan dosamu. Datanglah kepada Allah. Akuilah dosa dan kejahatanmu, maka Allah akan memberikan pengampunan, sebab Dia adalah Allah yang mengampuni. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah perjalanan yang tidak pernah kita tahu kapan dan di mana ujungnya. Dan dalam perjalanan kehidupan ini, kita pasti akan melihat, mengalami, dan merasakan banyak hal yang terjadi. Seperti halnya Daud, dalam perjalanan kehidupannya ada begitu banyak kerikil-kerikil tajam. Ada banyak juga berkat kemurahan Tuhan yang dia terima. Ada banyak juga tanjakan yang harus dia lewati yang terkadang itu sangat menguras tenaga. Bahkan tidak jarang juga Daud terjebak dalam nikmat kedagingan. Namun dalam semua hal yang dialami oleh Daud, dia selalu menemukan Allah sebagai guru dan penasehat ajaib. Tentu pengalaman ini menjadi sebuah pelajaran berharga ya dalam kehidupan Daud, yang juga bisa menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 32 ini, saat Daud merasa tertekan karena dosa, dia mulai mencari-cari Allah. Dia datang kepada Allah. Ini poin penting yang perlu kita garis bawahi. Karena sering sekali ketika seseorang berdosa, dia lari dari Allah semakin jauh dan semakin jauh. Tapi Daud, saat dia tertekan karena dosa, dia mulai mencari-cari Allah. Dia datang kepada Allah. Dan lihatlah, bagaimana Daud menemukan Allah dalam perjalanan hidupnya sebagai guru dan penasehat. Pada ayat 8 disebutkan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jemaat Tuhan, pada bagian ini Daud mengakui dan mengimani bahwa Allah adalah Allah yang selalu setia untuk mengajar, setia untuk menunjukkan, setia untuk memberi nasihat dan mengawasi, baik saat kita berada dekat dengan Allah maupun saat kita berada jauh dari Allah. Jadi kesetiaan Allah dalam mengajar, menunjukkan, memberi nasihat dan mengawasi itu memang tidak tergantung ya dari situasi kita, tidak tergantung dari bagaimana kitanya atau apa yang sedang kita alami, tidak. Kesetiaan Allah itu ada karena memang Dia setia adanya, gitu. Dengan caranya sendiri, Allah mendatangi kita agar kita menjadi pribadi yang mau memberi diri untuk diajari oleh Allah. Sehingga apa? Kita tidak tersesat di jalan yang salah. Atau kita tidak salah pilih jalan saat berada di persimpangan jalan, gitu. Maka sebagai orang yang sudah mengalami dengan langsung bimbingan dan pengajaran Allah, Daud mengatakan apa pada ayat yang ke-9? Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Agar kuda atau bagal, ini bagal seperti keledai ya,
agar kuda atau bagal itu tidak semakin garang dan menyakiti orang yang ada di dekatnya, atau agar mereka bisa mendekat kepada kita, tunduk kepada kita, ia harus dikekang dengan tali les katanya. Jadi ini sebenarnya merupakan gambaran orang-orang yang hidup semaunya gitu. Orang-orang yang hidupnya itu susah diatur, tidak mau mengendalikan diri dan selalu menuruti hasrat dan nafsu kedagingan. Dan orang-orang seperti ini memang harus dikekang dengan tali les ya, seperti kuda dan bagal tadi. Supaya apa? Supaya mereka tidak terhilang. Mereka harus mau memberi diri untuk dikendalikan oleh hikmat Allah itu tadi. Tali les itu diumpamakan sebagai hikmat Allah gitu. Jadi ini juga merupakan poin penting yang bisa menjadi pengajaran bagi kita bahwa kita sebagai manusia yang masih tinggal di bumi, sangat mungkin sekali kehidupan kita dikendalikan oleh hasrat dan nafsu kedagingan. Sangat mungkin sekali kita memiliki kemauan-kemauan yang liar dan tidak terarah. Dan sangat mungkin sekali keinginan-keinginan yang kita miliki itu nikmatnya hanya sementara, namun pada akhirnya membinasakan. Seperti yang tertulis pada ayat 10 ya, banyak kesesakan diderita orang fasik. Tentu orang fasik yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang tidak percaya kepada kasih karunia Allah. Dan kalau kita mau jujur, tidak ada sebenarnya kebahagiaan dalam kehidupan orang fasik gitu. Ya cepat atau lambat kebahagiaan yang mereka bangun dengan kekuatan mereka sendiri akan hancur dan binasa. Sebaliknya orang yang percaya kepada Tuhan akan dikelilingi oleh kasih setia Tuhan. Kehidupan yang dipenuhi kasih setia Tuhan akan mengalami kesukaan besar, sukacita dan sorak-sorai. Sebab Allah akan menjadi sumber perlindungan yang menolong dan menjaga dari kesesakan batin. Jadi sama seperti topik mingguan kita, bersukacitalah dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pemaparan di atas, ada beberapa poin yang bisa menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, berilah dirimu untuk hidup di dalam hikmat Allah. Ya kita harus merenungkan kata-kata ini dan melakukannya dalam hidup kita. Hidup di dalam hikmat Allah merupakan hal yang sangat penting. Hal yang harus kita perjuangkan dan pertahankan. Jangan kasih kendor, jangan kasih lepas gitu ya. Sebab di dalam hikmat Allah itu ada pengajaran, ada nasihat. Sehingga kita tidak sendiri dalam melewati perjalanan kehidupan kita. Yang namanya di jalan, ya bisa aja kita melewati jalan yang berbatu-batu, jalan yang berlumpur dan becek, jalan yang menanjak, dan sangat lucu ya kalau kita harus berhenti di jalan karena situasi jalan yang tidak bisa kita lewati gitu. Memang harus ada kemauan, harus ada kesiapan untuk terus berjalan maju dan maju gitu. Jadi sehingga kita boleh sampai pada tempat yang kita tuju. Begitu juga dalam hidup ini. Saat kita diperhadapkan dengan beragamnya situasi di jalan, hikmat Allah yang akan mengajari kita. Hikmat Allah yang akan membimbing kita. Bahkan mengawasi. Kita berada di dalam pengawasan Allah. Mata Allah itu tertuju kepada kita saat kita sedang berada di dalam perjalanan kehidupan. Luar biasa ya. Kalau sudah Allah yang mengawasi, ya kita gak perlu takut sebenarnya. Kita pasti akan sampai kepada tujuan kita. Ya sekarang tinggal kitanya aja. Mau gak kita hidup dalam hikmat Allah? Mau gak kita hidup dalam pengajaran Allah? Dalam nasihat Allah gitu. Maka dari hal itu kita juga akan semakin menyadari ya, bahwa tidak ada jalan yang tidak bisa dilewati saat bersama Yesus. Amin.
Iya, istilah lain mungkin tidak ada yang namanya salah jalan kalau kita udah sama Yesus. Tidak ada yang namanya jalan buntu kalau kita sudah bersama Yesus. Semuanya pasti terlewati. Bagaimanapun situasi jalannya, ada Tuhan yang memampukan, ada Tuhan yang menguatkan. Maka pada saat ini firman Tuhan kembali mengajak kita semua, mari berjalan bersama Allah dan melangkah di dalam hikmat Allah. Kemudian yang kedua, menjadi perenungan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita adalah hidup dalam kendali Allah. Daud sebagai tokoh terbesar dalam kitab Mazmur sudah melakukan ini semasa hidupnya. Banyak sebenarnya yang bisa dibanggakan, bahkan diandalkan dalam hidup Daud ya. Dia memiliki harta benda yang banyak sehingga apapun yang dia inginkan untuk memuaskan hasratnya ya bisa aja terpenuhi gitu. Dia memiliki prajurit perang yang hebat yang bisa diandalkan. Dia juga memiliki pelayan-pelayan yang setia melayaninya kapan aja. Jikalau dia mau semuanya itu ada gitu. Tapi, nah ini istimewanya Daud ini. Daud tetap memilih untuk hidup di dalam kendali Allah. Bagaimana dia menggeser semuanya itu, menggeser harta yang bisa dibanggakan, pelayan, prajurit. Lalu dia menetapkan hatinya kepada Allah. Dia mau berada di dalam kendali Allah gitu ya. Sebab memang apa yang kita lihat dalam perjalanan kehidupan Daud, di tangan Allah raksasa seperti Goliat itu bisa KO loh. Hanya dengan batu yang kecil, bayangin aja. Goliat itu datang membawa tombak yang orang biasa itu gak bisa ngangkat ya saking beratnya. Yang kalau kita lihat pertandingan antara Goliat dan Daud itu ya pasti yang menang Goliat lah. Dari kacamata manusia. Tapi ternyata Daud mengimani bahwa peperangan itu milik Allah. Dia menyerahkan semua dalam kendali Allah. Sehingga raksasa seperti Goliat itu bisa KO hanya dengan batu yang kecil gitu. Bahkan di tangan Allah Daud bisa tampil menjadi raja yang takut akan Tuhan. Dimana raja ya bisa saja menjadi otoriter, menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Tapi Daud tidak demikian, dia tetap menjadi raja yang takut akan Tuhan. Di tangan Allah, dalam kendali Allah, Daud bisa memberi pengampunan kepada Saul, orang yang menginginkan kematiannya. Jadi Daud memang benar-benar merasakan karya Allah yang besar. Oleh sebab itulah dia mengatakan, jangan keraskan hatimu. Jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh nafsu dan hasrat kedagingan. Jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh keinginan-keinginan yang liar dan menghancurkan itu. Jangan sampai terlambat dan menyesal. Carilah Tuhan, temuilah Tuhan, hidup di dalam hikmat Tuhan dan hiduplah di dalam kendali Allah gitu. Karena sesungguhnya hal inilah yang membuat Daud bersukacita ya. Pada ayat 11 itu disebutkan, Daud bersukacita bersorak-sorai. Saat ia mencari Allah, Allah memperhitungkan iman percayanya. Daud dilepaskan dari kesesakan batin karena dosanya. Dan kasih setia Allah memulihkan kehidupannya. Jemaat Tuhan, ingatlah hal ini. Jika engkau sedang berada di dalam perbudakan dosa, keluarlah. Akuilah itu. Tuhan akan memberikan pengampunan dan kita akan bersorak-sorai, bersukacita. Dan ingat jugalah hal ini. Tangan Tuhan selalu terbuka lebar-lebar untuk memberimu rasa aman kapanpun kamu membutuhkannya. Tuhan senantiasa menyiapkan bahunya untuk tempat kepalamu bersandar dan mencurahkan air mata dan kesesakanmu. Tuhan mau melakukannya untukmu karena Dia sungguh-sungguh peduli padamu. Semangat beriman untuk kita semua. Semangat bersukacita. Amin. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur Tuhan selalu setia mengingatkan kami. Kami bersyukur
Tuhan selalu hadir untuk membawa kami kembali kepada jalan kebenaran melalui firman yang kami dengarkan pada saat ini. Ya Tuhan, tuntun dan pimpinlah kehidupan kami sehingga kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman pada saat ini. Engkau mengetahui dan mengerti segala kesusahan dan pergumulan mereka. Apapun itu, dari yang kecil, yang terdalam, sampai bagaimanapun Tuhan tahu. Maka kami berdoa Bapa, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan semangat dan sukacita. Kasih setia Tuhan juga boleh mereka rasakan sehingga mereka tetap menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang sanggup dan mampu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hidup di dalam hikmat Tuhan, hidup di dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Untuk mereka yang sedang berjuang melawan sakit penyakit, kiranya Tuhan memulihkan. Untuk mereka juga yang berjuang mencari pekerjaan untuk memulihkan perekonomian, Tuhan memberkati setiap usaha mereka, bahkan mereka yang merindukan keturunan. Tuhan juga yang melihat bagaimana kerinduan terdalam mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Semangat beriman, Tuhan Yesus memberkati.